Ya, hari ini temanya tentang kasih, ya. Kalau berbicara tentang kasih, gak ada habis-habisnya, ya. Dan kita tahu ada perbedaan antara kasih dengan cinta. Benar ya? Kalau kasih itu ya kasih agape yang tidak memerlukan atau mengharapkan untuk dibalas. Dan kasih itu jelas beberapa ayat firman Tuhan itu pertama-tama yang dibilang itu adalah sabar. Ya, di beberapa ayat itu dibicarakan tentang kasih itu adalah sabar, penguasaan diri. Nah, ini penting banget. Kalau yang namanya kasih itu bisa menguasai diri, dan kalau cinta kelihatannya perbedaannya di situ. Kalau cinta itu nggak bisa menguasai diri, ya. Makanya terjadi banyak perpecahan atau perceraian di dalam keluarga karena tidak bisa menguasai diri. Sampai ya ada hamba Tuhan tuh anaknya sampai 12. Ya itu juga menurut saya tidak bisa menguasai diri. Ya katanya kan nggak kemana-mana ya kan, tapi ya intinya tidak bisa menguasai diri. Berbeda dengan kasih tentunya. Jadi saudara apa ya, banyak banget nih yang ada dalam pikiran, tapi bagaimana menyampaikannya ya saudara ya, karena tidak mudah memang. Kasih itu murah hati, panjang sabar, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membaca beberapa ayat ya. Yang pertama-tama tentu yang diberikan kepada saya oleh Weni dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8. 1 Petrus pasalnya keempat ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama saudara ya, 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Sudah ada ya di sini ya. Saya undang kembali saudara bangkit berdiri. Enak kan duduk berdiri supaya nggak kedinginan nih ya kan. Gua lupa di sini tuh dingin. Ya kita baca ya ayat ini dulu ya saudara ya. Ini bagus banget nih. Jadi bacanya harus semangat. Ya. Jangan bacanya amin ini banter banget kayak kan. Tuh menguasai kedinginan ya. Semangat ya supaya telinga kita dengar, karena apa, iman timbul dari pendengaran, bahkan kata-kata yang dikeluarkan oleh kita sendiri ya, semangati diri sendiri. 1, 2, 3. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Iya, terima kasih, silakan duduk. Yang jelas kalau kita memiliki kasih pasti tidak berbuat dosa ya, benar gak sih? Ya kan? Karena kasih itu murah hati, sabar, gak sombong, selalu mengampuni, tampar pipi kiri pas kasih pipi kanan. Pasti gak ada dosa itu saudara ya. Jadi bukan hanya menghapus dosa, tetapi memang di situ dikatakan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ya, jadi saudara, saya yakin dan percaya ketika kita mengasihi Tuhan, buktinya adalah kita menurut firman Tuhan itu kita melakukan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya banyak banget saudara, ya. Dan menurut saya di dalam setiap perintah-perintah Tuhan itu pasti itu pendahuluan. Begitu kita menuruti perintah-perintahnya, pasti akan ada janji-janji Tuhan. Betul ya? Kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja Tuhan akan kasih. Kita biasanya tuh mengucapkannya itu janji-janji Tuhannya saja. Minta apa saja Tuhan kasih. Ya. Lupa kalau sebelumnya itu ada perintah-perintahnya. Engkau tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya menyatu tuh. Saya biasanya suka memperagakan, yaitu sebuah gelas diisi dengan air. Lalu saudara, kalau kita masukin katakanlah pensil atau sikat gigi ya, ujungnya gitu ya, gagangnya atau kalau dimasukin ke situ ya, terus kemudian diangkat pensilnya, airnya hilang. Itu dikepret-kepretnya airnya hilang. Ya. Bukan itu maksud Tuhan. Tapi kalau kita memasukkan tisu,
ke dalam air, airnya itu masuk ke dalam tisu. Ya, kira-kira begitu, ya. Tisunya masuk ke dalam air, airnya masuk ke dalam tisu. Kira-kira begitu seharusnya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, firman Tuhan ada di dalam kita, kita pasti minta apa saja dan pasti nggak mungkin minta macam-macam. Ya, nggak minta yang botan-botan gitulah, saudara. Ya, jadi saudaraku, kalau kita tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan, artinya kan kita yang dipimpin oleh Tuhan ya. Pasti selamatlah menuju ke tempat tujuan. Kayak orang kalau naik pesawat, ya kan kita kalau mau sampai ke tujuan, kita harus tinggal di dalam pesawat. Duduk di dalam pesawat, ngono loh. Jangan sok-sokan, gue mau duduk di ekor pesawat gitu ya. Ya modal lalu, mampus lah ya kan, saudara ya. Pasti nggak bisa sampai tujuan. Harus ada di dalam pesawat supaya pesawat itu membawa kita ke tempat tujuan. Demikian juga hidup kita sih seperti itu sih saudara. Dan kalau kita bicara soal kasih itu sangat sulit, hal yang sangat sulit saudara. Karena apa? Karena harus selalu mengampuni dan lain-lainnya. Dan itu tidak mudah. Dan saya selalu ngomong begini, sulit, gak mudah, tapi bukan berarti gak bisa. Dengan usaha mati-matian ya, hidup-hidupan bukan mati-matian ya kan, itu pasti mampu gitu. Dan itu tidak mudah. Harus merendahkan diri, ya kan, dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama. Ya itu kasih. Jangan mementingkan diri sendiri saja dulu gitu, tapi juga harus dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama. Dan itu sebetulnya kalau ayat ini ya saudara ya dijabarkan kepada seorang atlet kayaknya nggak pas gitu. Karena atlet kan kudu bertanding kan, ya dong. Bertanding ada musuhnya kan gitu. Ya toh lagi main pertandingan, naik tembak, terus tahu ingat firman Tuhan, ya kan, kasihilah musuhmu, wah bubar. Saya sampai membayangkan kalau saya bertobatnya ketika masih aktif main bulu tangkis, jangan-jangan nggak pernah jadi juara gua, ya kan? Iya ya udahlah ngalah terus ya kan, saudara ya itu sangat tidak mudah. Tetapi Allah itu di dalam Yesus adalah kasih. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Karena Dia ingin memberikan teladan tentang kasih memang. Kasihilah musuhmu. Kalau bahasa dunianya kan kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Ya kan? Tampar pipi kiri, jeb kanan masuk. Gitu ya. Lu jual, gua beli. Kan gitu ya saudara ya. Kan ada juga nih gembala sebuah gereja ngomongnya gini, yang penting gua nggak ganggu lu jangan ganggu gua. Ya kan? Secara manusia sih oke sih. Ya dong. Ya tetapi kan itu nggak benar. Jadi hukum di dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita itu sangat kontradiksi dengan dunia ini. Ya tetapi Tuhan bilang begini saudara ya, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan gak seperti dunia berikan. Emang berbeda saudara ya. Dan itulah kasih. Tuhan ingin di dalam hidup kita nih nomor satu mengamalkan kasih. Sekali lagi kalau kita memiliki sifat kasih itu udah pasti kita tidak akan lakukan dosa. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Kolose pasal 3 dulu nih, ada beberapa firman Tuhan yang ingin kita baca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15 ya. Jadi saudara di sini judul perikopnya itu adalah manusia baru. Dulu sebelum kita dimerdekakan, kita nggak punya kekuatan, kemampuan untuk bisa melawan dosa. Sebelum merdeka, ya, karena kita masih menjadi budak dosa. Tetapi begitu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan menganugerahkan Roh Kudus itulah yang akan membantu kita untuk kita bisa melakukan hal-hal yang dulu kita nggak bisa lakukan.
Meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi saudara, sebetulnya kalau mau bicara soal kasih ini nggak mungkin bisa hanya 30 menit, 30 jam kali ya saudara ya. Karena harusnya sih menjadi bahan pembahasan gitu loh. Dua arah ya, itu akan lebih hidup nanti saudara. Karena pasti ada banyak pertanyaan, masukan-masukan. Kalau satu arah begini nih pasti nggak sempurna sih, jauh dari sempurna. Oleh sebab itu saya ingin yang namanya kasih itu juga termasuk juga belas kasihan. Saudara-saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan karena kasih Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan nggak mau ada satu orang saja masuk ke dalam neraka atau alam maut. Jadi saudaraku, manusia jatuh ke dalam dosa itu kan karena nggak taat ya, bukan karena perkara makan buah ya. Kalau buah-buah ini di total buah ada, ya kan di pasar-pasar juga banyak gitu ya saudara ya. Bukan perkara makan buah sih, perkaranya tuh nggak taat sebetulnya. Saya membayangkan tuh itu kenapa Tuhan tuh marah besar, perkaranya cuman nggak taat makan buah itu aja. Tapi masalahnya tuh nggak taat loh. Semua boleh dimakan, yang satu ini jangan. Kan ada yang berpendapat begini, sebetulnya Tuhan kan udah tahu kan bahwa manusia itu pasti akan menentang perintah Allah. Kenapa diciptakan buah itu? Jangan diciptakan dong gitu ya kan. Biasa manusia kan rese. Ya, saudara, itu sebetulnya gini loh. Sebetulnya kenapa diciptakan diadakan pohon itu, pohon kehidupan ya, dan supaya apa? Supaya membedakan antara yang menciptakan dan yang diciptakan, antara yang memberi perintah dan yang harus mengikuti perintah. Kalau enggak ada bedanya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Saya membayangkan ya hubungannya baik banget, dekat banget saudara. Menurut gambar dan rupa Allah, supaya ini saya membayangkan kenapa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya bisa diajak ngobrol kali. Tuhan enggak sendirian gitu loh saudara, ya kan? Nah, kalau tidak diciptakan pohon kehidupan itu, saudara, maka jadi nggak ada bedanya tuh. Yang diciptakan dan yang menciptakan, yang diberi perintah dan yang memberi perintah. Tuhan juga ingin tahu kesungguhan atau kebaikan manusia yang sudah diberi kasih yang demikian hebat, diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kepengin tahu nih, lu tuh taat gak sama gua? Makanya diciptakan itu. Semua boleh dimakan, yang satu ini jangan. Cuman itu aja saudara perintahnya. Dan cuman tuh memang pakai ancaman. Karena begitu kamu makan, kamu pasti mati. Sudah diancam saudara, ya. Tapi tetap makan. Artinya kan gak taat. Dan ketidaktaatan itu benar-benar menggambarkan gak takut. Benar gak sih? Gak taat itu berarti gak takut. Gak menghormati kepada yang memberi perintah. Kurang ajar, nantang. Yaitu saya suka contohkan tuh gini loh saudara. Saya sekarang ini memimpin klub Jaya Raya ya saudara ya, di Gor Bintaro ya. Karena artinya banyak, sebagai sebuah organisasi saya harus ada ini dong aturan-aturannya. Sudah dikasih tahu salah satunya nggak boleh merokok. Karena atlet kan nggak boleh merokok kan. Kalau lu merokok, gua kasih SP1. Ngerokok lagi SP2. Ngerokok lagi langsung cut aja. Gua keluarin lo ya. Dan ada yang begitu. Sampai 3 kali. Oh saya marah saudara ya kan. Kadang-kadang kalau udah begitu gua lupa kalau gua hamba Tuhan ya. Gua panggil aja ya kan, saya panggil, wah kesel saya ya kan. Udah 2 kali 3 kali dikasih, lu masih ini lakuin aja. Artinya nih gua kasih tau ya, artinya lu nantang gua. Bener gak sih? Nantang lah. Kan udah dibilang jangan, kalau lu makan, kalau lu ngerokok, gua keluarin. Demikian juga Tuhan. Udah dikasih tahu. Kalau kamu makan kamu mampus lu. Metong lu ya kan. Sudah saudara. Tapi tetap makan. Bener gak sih?
artinya nantang lah. Ya dong. Dan Tuhan ya pasti marah, saya saja manusia saja marah, digituin, nggak menghormati, nggak takut, ya kan, mandang enteng, menyepelekan, marah saudara ya. Jadi saudaraku, tetapi kan Tuhan mengasihi, nah itu kasih. Allah itu kasih, bukan sifatnya kasih loh, Allah itu memang kasih. Dan begitu dikeluarkan mati, saudara, udah hukumannya mati, dan yang paling tahu kematian masuk upah dosa itu maut, saudara, yang namanya Allah maut itu kan Tuhan tahu di situ. Mendengar ratap dan kertak gigi, orang kesakitan luar biasa, teriak-teriak merintih luar biasa kesakitan. Tuhan juga udah lihat bentuknya kayak apa, mungkin udah matanya udah melotot ya kan, saudara, di alam maut di neraka. Udah ngelihat penderitanya begitu hebat. Timbul belas kasihan. Tergeraklah oleh belas kasihan, kasih itu saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara dan saya diselamatkan karena ada belas kasihan dari Tuhan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Makanya diupayakan gimana caranya ya supaya jangan ada yang ke sana. Manusia jatuh ke dalam dosa karena gak taat. Ketidaktaatan hanya bisa dikalahkan oleh ketaatan. Dan manusia kalau gak ada contoh gak bisa. Bener gak sih? Gak ada contoh. Kalau gak ada contoh, Tuhan ngomong gini, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Pasti kita protes, enak aja. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan, Tuhan enak-enakan di sorga. Liatin kita babak belur bengep, ya kan, bengep. Waktu babak belur gitu, rasain lo gitu ya kan. Kita bisa gitu, bisa protes, enak aja. Kan gak gampang, Tuhan enak-enakan duduk di sana. Ya, kita gak bisa protes. Kenapa? Karena Tuhan sudah lakukan. Dihajar habis-habisan loh saudara. Itu tuh sering saya ucapkan, pergumulan di Taman Getsemani itu tuh dahsyat saudara. Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan dialami, kan dia sudah tahu. Dia Tuhan, terutama apa yang paling berat untuk dia, harga diri. Ya dong, harga diri saudara, dilucuti, dibuka. Loh, orang Ibrani itu kan ketutup kabeh ya, pakai baju, itu kebuka dikit aja kan itu aib kan saudara. Tapi ketika diadili, dibuka jubahnya, dilecehkan, saudara, diludahin mukanya, itu dia. Kebayang gak sih diludahin mukanya loh saudara, dia itu adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa loh. Mampu melakukan segala perkara, mampu buat balas, mampu bisa membuat ludahnya dibalikin jadi paku ngono ya kan. Iso, nek aku tak ngono oke. Kalau gua gituin dah, ya kan? Ya gua balikin aja pakai api kayak gitu ya saudara ya kan. Tapi kan tidak dia lakukan, ya, karena harus taat. Memberikan contoh tentang ketaatan kepada kita supaya kita sekarang ngelihat dan membayangkan Tuhan saja mampu untuk mengampuni. Amin saudara. Tuhan tidak pernah kehabisan stok pengampunan. Saya ngomong begini bukan karena saya hebat-hebat banget. Saya masih berjuang dalam hidup ini. Memimpin sebuah klub itu tuh kan gak gampang. Tadi meeting tuh aduh macam-macam aja saudara. Yang saya harus hadapi itu macam-macam. Dengan pimpinan juga macam-macam. Bawahan, terus ngurusin atlet. Ngurusin atlet itu bukan hanya atletnya saja, sekitar 100 orang yang di Bintaro, 200 orang yang di satelit-satelit. Kan kudu ngurusin orang tuanya juga. Ya kan, apalagi emak-emak. Ya kan, kalau anaknya merasa anaknya bagus, rese, ikut-ikut ngatur. Harusnya kan latihannya ini kan, itu lari sekian keliling harusnya kan di timing gitu. Lah yang latih gua Pak lu, gitu ya saudara. Itu kesel saudara. Belum lagi sudah dibiayain 4 tahun gitu. Kristen lagi. Sudah dibiayain 4 tahun gitu, tahu-tahu dirayu sama klub hebat, klub besar itu. Saudaraku bisa pindah, ngomongnya macam-macam. Menyatakan macam, gue juga orangnya tuh ini tipis kupingnya, jadi oke lah, kalau perlu lu keluar gue kasih duit ya lu keluar sana, gitu saudara kan. Jadi saudara nggak gampang,
ya. Tapi bagaimana kita bisa sabar ya, saudara, ya. Ya udah orang-orang ngata-ngatain apapun juga kita masih oke lah, ya ampuni. Dan itu perlu perjuangan, saudara. Jadi saya membayangkan memang sih kehidupan yang kita jalani ini berkali-kali nanti sini. Hidup yang kita jalani ini sebuah arena pertandingan, medan peperangan. Dan saudara bayangkan ya, firman Tuhan bilang begini, satu harinya Tuhan bisa-bisa 1000 tahunnya manusia. Jadi masa hidup kita, kata firman Tuhan 70 tahun. Gue udah lewat tuh, 74 nih tahun ini ya kan. Jadi saudaraku, puji Tuhan udah lewat ya. Enggak puji Tuhan sih, juga gak mau delay, on time aja. Ya kan? Gue bingung juga kalau udah pendeta mati itu ditumpang tangan dalam langsung hidup itu ngapain? Saudaraku, ya wis nek mati ya mati aja gitu. Ya saudara, jadi saudara masa hidup 70 tahun, buat kita 70 tahun ya. Saya tuh nonton apa sih film kerajaan yang ngaco itu pasti ngaco. Itu tuh kerajaan tapi kerajaan langit gitu. Jadi katanya tuh 60 tahunnya di dunia itu tuh sebulan apa di kerajaan sorga katanya gitu. Ya, saudara. Jadi saya membayangkan Tuhan itu seperti itu. Jadi waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Jadi menurut kita hidup 70 tahun itu lama banget ya toh. Tapi menurut Tuhan tuh kayak tutup mata terus buka lagi. Dan saudara-saudara dan saya ada di arena itu sedang digodok, diajar, dilatih oleh Tuhan supaya bisa taat. Supaya layak masuk surga. Amin. Mau diselamatkan kita ini, tapi lu kudu taat. Dan yang hebatnya itu Tuhan tuh bilang, kalau kamu punya sifat mengasihi, kamu selamat loh. Ya kan? Selamat karena itu perintah Tuhan. Dan firman Tuhan yang lain itu dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 13b, itu tentang belas kasihan, saudara. Bukan memiliki kasih saja, tapi memiliki belas kasihan. Karena belas kasihan itu akan menang atas penghakiman. Amin, saudara. Jadi Tuhan juga ingin supaya saudara dan saya itu memiliki sifat belas kasihan. Seperti Tuhan. Tuhan Yesus itu salah satu sifat yang paling saya kagumi, bukan hanya kasih saja, tapi memiliki selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara dan saya diperjuangkan oleh Tuhan untuk bisa selamat. Kenapa? Karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jangan sampai ke sana. Meskipun dia harus berjuang, luar biasa loh saudara. Lah, seorang pimpinan nih mampu melakukan semuanya, bisa memerintah, ya kan, bisa memecat dan lain-lainnya. Tiba-tiba dia harus merendahkan diri, nggak lakukan itu, malah dia yang dipecat misalnya gitu ya. Kan nggak gampang saudara. Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi pasal 2, gue sampai apa loh. Karena apa? Karena sembari ngomong tuh sembari membayangkan. Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan loh. Kesetaraan dengan Allah karena dia adalah firman-Nya Allah, perkataannya Allah, nggak dipertahankan. Dia punya hak yang luar biasa. Artinya apa? Dia melepaskan hak-haknya sebagai firman-Nya yang dahsyat berkuasa, yang tidak terbantahkan loh. Ya tuh firman Allah kan dahsyat, nggak ada yang bisa bantah. Gempa bumi, tsunami, jadi saudara, semuanya terjadi. Nggak ada yang bisa nyetop dan membantah. Sekali tangannya teracung, nggak ada yang bisa narik. Rancangan Tuhan nggak mungkin gagal, nggak mungkin batal. Apa yang telah dirancangkan pasti terjadi. Amin saudara. Itu firman. Luar biasa yang harusnya kita hormati dan sembah-sembah. Tapi dia mengosongkan dirinya, melepaskan hak-haknya.
Saya yakin sih yang hadir pada saat ini sudah ngelotok ya toh. Ngelotok ya apa ya? Coba wes pokoknya aku ngerti lah, udah ini apal kabeh ya toh. At least itu 10 tahun udah bertobat, ya kan? Wes ono wes ora usah ngono, wes meneng. Jadi saudara udah tapi ya hopefully itu kita nggak akan melenceng kemana-mana, amin. Jangan nyasar ke neraka, jangan. Tapi saya percaya sih, saudara-saudara dan saya di dalam tubuh kita ada tanda-tanda Kristus, amin. Jadi kalaupun nyasar misalnya kucluk nyasar gitu ya kan, terus masuk ke neraka gitu, itu yang jaga neraka namanya kalau orang Cina giamloong gitu ya kan. Pasti giamloong, tunggu dulu ya, tempat lu bukan di sini, lu nyasar sana, balik lu harusnya ke sorga, kira-kira gitu, karena ada tanda-tanda Kristus di dalam tubuh kita, amin. Tepuk tangan tuh. Iya. Tapi oke kudu bener tau uripe, harus bener dong. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuh saudara, kalau orang benar saja hampir tidak diselamatkan loh. Apalagi orang berdosa. Saya tuh kalau ingat ayat-ayat ini tuh membayangkan jangan-jangan tuh yang masuk surga nggak banyak ya. Gak gampang saudara, makanya tapi ayat-ayat ini sebetulnya untuk mengingatkan kepada kita, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, gak boleh hidup sembarangan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan macam-macam. Jangan sampai pindah ke lain hati. Ya, itu lagu favorit saya. Aku tak bisa lagi pindah ke lain hati. Ya kan? Bisa jadi lagu rohani itu. Oma Irama ya? Hah? Dianya pindah ke lain hati ya kan. Jadi saudaraku, tidak pernah goyah. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Tidak pernah goyah. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, karena kita memiliki kasih kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budi. All out. Terutama akal budi nih. Kenapa? Karena iblis sering merasuknya di otak kita. Hati percaya, mulut ngomong, tapi otak jalan. Contoh, dulu waktu saya lagi kesulitan dalam keuangan tuh ya saudara, itu kredit card kan wakai banget, 11 kredit card. Itu cicilannya ada yang 12,5 juta zaman dulu loh saudara. Gimana cara bayarnya? Ditagih, debt collector, wow nggak tahu dah. Waktu saat itu kita kumpulin itu kartu kredit itu sama suami di tempat tidur, terus surat-surat utang gitu ya kan saudara ya. Itu tuh tumpang tangan. Kami yakin percaya Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya yang mengasihi dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mulut ngomong gitu, otak jalan. Nggak mungkin. Gitu ya kan. Nggak mungkin lah. Kan miliaran kan utangnya. Nggak mungkin. Jadi saudara, dan saya bersyukur sih. Saudara-saudara dan saya memang ada di dalam arena pertandingan. Sudah dilatih, ditandingkan, kalah. Nggak mungkin kalau kalah, anak buah saya kalah nih ya kan bertanding, nggak mungkin kalah ya lu ya, kasihan deh lu, ya udah gak usah tanding lagi lah gitu, nggak mungkin ya kan, lu kalah ya gua latih lagi lebih hebat. Demikian juga saudara-saudara dan saya dalam arena kehidupan ini, amin. Kan janji Tuhan kita tidak akan pernah jatuh tergeletak, bukan? Amin saudara, lu jatuh diangkat lagi sama Tuhan, kalah, ayo latihan lagi. Sampai kita tuh bisa menang. Itu kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan untuk kita. Supaya kita selamat, itu rancangan Tuhan sesungguhnya. Bagaimana kita menghidupi kehidupan ini dengan taat kepada perintah-perintahnya, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita diselamatkan karena hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Kenapa kita harus memiliki sifat kasih, memiliki sifat belas kasihan? Karena Tuhan kita memiliki sifat yang dahsyat seperti itu. Kita jangan cuma nyanyi doang, ya kan? Ku mau sepertimu Yesus, ya kan? Itu hebat loh saudara.
disempurnakan selalu. Iku disempurnakan selalu, itu tuh artinya terus menerus diperbaharui dari hari ke sehari loh. Saya membaca ayat itu ya saudara, artinya tuh saya pikir pencobaan yang saya pernah alami berat banget, itu nggak titik loh. Sampai hari ini pencobaan terus menerus terjadi. Kenapa? Karena Tuhan lagi melatih kita untuk menjadi anak-anak sorgawi. Layak masuk sorga. Ngono loh, ya toh, layak masuk sorga. Jadi masuk sorga itu istilah saya apa? Percaya diri ngono yo, saudara ya kan? Masuk sorga jangan apa? Celinguan. Nah itu, celinguan ini masuk sorga. Nengok kanan, nengok kiri, pangling ngono ya kan? Wah, terus ngomong ternyata masuk juga. Alhamdulillah ya. Saudara jangan ya masuk surga karena saudara sudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Pikul salib. Wih, saudara sudah pernah menderita. Saudara-saudara dan saya bersyukur ya. Kenapa? Karena saudara-saudara dan saya menjadi percaya bukan karena ngelihat. Coba bayangin nih. Kehidupan yang kita jalani saat ini adalah hidup karena percaya, bukan karena ngelihat. Dalam Injil Lukas tuh ya, pasal 16 itu, ketika ada percakapan antara orang kaya dan Abraham. Ya, orang kaya itu menyesal, gitu loh. Jadi memerintahkan Lazarus untuk menginsyafkan kelima saudaranya yang ada masih hidup di dunia, diinsyafkan supaya nggak masuk seperti gua sengsara sekarang ini. Tapi Abraham bilang gini, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Mereka harus dengerin itu. Nggak usah orang lain, ya. Saudara-saudara dan saya menjadi percaya karena apa? Karena kita membaca dan mendengar kesaksian Musa dan para nabi plus para rasul, ya toh? Dan saudara percaya. Cuman membaca dan mendengar doang. Saudara nggak ngelihat. Menurut saya nih, saudara mati-matian berjuang luar biasa loh. Di dalam mengarungi kehidupan ini pencobaan berat begitu rupa ya. Saudara masih tetap setia. Nggak ngelihat loh. Saudara sudah ngelihat apa? Tuhan Yesus datang jreng ya kan ya saudara. Membantu kita, menolong kita, memberkati dan memulihkan keadaan kita. Kita nggak ngelihat jelogroke Tuhan. Jelogroke ini bentuknya Tuhan ngono. Ya, saudara nggak ngelihat, tapi percaya sambil nangis, iman keseret-seret, ya kan? Nangis terus. Tapi tetap ikut Tuhan. Tiang awan, tiang api diikuti terus, nggak nyimpang kanan, nggak nyimpang kiri. Bayangin, apa Tuhan nggak terharu sama saudara? Hah? Menurut saya Tuhan terharu dan bangga sama saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Karena saudara nggak ngeliat, tapi saudara percaya. Belum lihat buktinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak ngeliat. Bahkan firman Tuhan bilang gini, sekalipun tidak ada dasar untuk bisa diharapkan, tapi Abraham tetap berharap dan percaya. Tidak ada dasar untuk bisa diharapkan. Semakin diharapkan, semakin gak bisa diharapkan. Tapi kenapa kita tetap berharap dan percaya dibuktikan dengan apa? Tetap berdoa. Meskipun berdoa manggil Tuhan begitu Tuhan hadir, parah lah. Protes tetap. Tapi Tuhan tuh baik luar biasa. Kasih itu tidak akan pernah berubah. Amin. Sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Itu kan hebatnya di situ loh. Malam ini saya ucapkan begini supaya telinga saya juga dengar. Hargai yang namanya kasih Tuhan dan belas kasihan Tuhan terhadap kita. Jangan hidup sembarangan. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang berdosa.
kasih itu penguasaan diri, ya, bisa menguasai diri. Jadi Tuhan ingin supaya kita meniru Tuhan ya saudara ya. Nggak gampang loh saudara, selalu timbul belas kasihan. Kalau saudara periksa ya di ayat-ayat firman Tuhan tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, menyembuhkan 2 orang buta, mentahirkan orang sakit kusta, membangkitkan anak muda yang anak satu-satunya seorang janda mati dan dibangkitkan. Semuanya itu didahului dengan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Amin saudara. Saya sampai catat memang loh saudaraku ya. Di sini nih ada catatannya ya, di dalam Injil Matius pasal 14, nggak usah buka-buka ini karena banyak ya kan. Matius pasal 14 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang yang besar jumlahnya, yang sangat besar jumlahnya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka dia mulai melakukan mujizat. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu selalu diawali oleh hatinya tergerak oleh belas kasihan. Terjadi mujizat. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ayat 15-nya memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terjadi saudara. Ya, mujizat terjadi karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan juga menurut saya terjadi karena ada pengorbanan dari orang-orang yang membawa roti dan membawa ikan. Mungkin itu satu-satunya roti yang ada pada dia, yang mungkin bukan sendirian, dia ada anaknya juga pada saat itu. Tapi dia memberikan itu, menyerahkan itu kepada Tuhan, ya, sehingga Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Memberi makan 4.000 orang hanya pakai 7 roti dan ikan-ikan kecil. Karena dia lihat kasihan. Nggak ada rumah makan kayak sekarang ini bahari-bahari apa gitu banyak banget, ya kan sudah anywhere ada saja, belum ya kan. Jadi saudaraku, zaman dulu nggak ada lah restoran gitu kali, mau nyari warung di mana juga nggak ada, ya. Jadi murid-muridnya protes ketika disuruh nyari makanan, tapi Tuhan bilang udah coba siapa ada yang bawa makanan nggak, dan ada yang menyerahkan lalu dilipat gandakan. Amin saudara ya. Itu mengenai memberi makan 5 roti 2 ikan itu, atau 4 roti. Nah, saudara, Matius pasal 20 itu panjang juga. Ada 2 orang buta tuh. Ayat ke-29 ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan, ada lagunya ya, lagu sekolah minggu tuh, ya kan. 2 orang buta duduk di pinggir jalan, ya kan. Lu nyanyi sini. Jadi lewat terus berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Orang-orang pada marah nih, ya kan, supaya suruh diam, malah tambah keras, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Jadi Yesus berhenti terus tanya, apa yang kamu kehendaki untuk aku perbuat kepada kamu? Mereka jawab sederhana saja, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Ayat 34 Matius pasal 20, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, menyembuhkan 2 orang buta itu. Itu orang buta. Yang sakit kusta, Markus 1 ayat 40, 41 dan 42. Orang sakit kusta, kalau engkau mau Tuhan, kau dapat mentahirkan aku, gitu kan? Itu ayat 40, ayat 41-nya, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Dia mengulurkan tangannya, menjamahnya, aku mau. Kan orang kusta itu ngomong, kalau engkau mau. Yesus jawab, aku mau. Aku mau, dia jamah, jadilah tahir. Sembuh saudara, ya. Seketika itu juga lenyaplah sakit kustanya. Tergerak oleh belas kasihan. Lukas 7 ayat 11 sampai 17, Yesus membangkitkan anak muda di Naim itu, saudara. Ya, dia tergerak belas kasihan lihat janda ini nangis. Dihidupkan kembali. Kira-kira begitu ya, saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa seperti Yesus, kasih, mengasihi, dan juga memiliki belas kasihan. Jangan sampai seperti orang kaya di Lukas pasal 16 itu. Orang kaya dan Lazarus yang miskin, ya kan, itu judul perikopnya. Itu kejadiannya memang kenapa pada saat matinya orang kaya itu langsung ke tempat tertentu, jadi
Di perikop itu ya, Lukas pasal 16 itu saudara, itu tuh di perikop itu sebetulnya tuh menggambarkan bahwa orang yang sudah mati itu nggak bisa jalan-jalan. Ada tempatnya dulu menunggu penghakiman terakhir. Jadi makanya kan tadi kan di Yakobus itu kan dibilang kan ya bahwa belas kasihan itu akan memenangkan penghakiman gitu ya. Jadi saudara, kenapa itu orang-orang kaya itu langsung menderita menunggu pengadilan terakhir? Karena memang nggak memiliki belas kasihan, hukumannya berat. Penghakiman yang tak berbelas kasihan akan terjadi pada orang yang tidak memiliki belas kasihan. Dia ngelihat Lazarus itu menderita seperti itu ya, borokan, miskin, pengemis, cacat pula, makan itu korek-korek sampah, berebutan dengan anjing. Kan itu orang kaya itu ngeliatin dia udah lama kan, tapi tidak pernah berbelas kasihan. Tutup mata, tutup telinga, tutup kantong. Ya, tidak pernah berbelas kasihan. Hukumannya berat, saudara. Tapi saya yakin dan percaya kita orang Kristen selalu tergerak oleh belas kasihan ya, saudara ya. Kalau ada yang minta tolong, minta bantuan, ya saudara ya. Meskipun apapun minta tolong, ya kan saudara, kadang-kadang kesel juga. Masih muda, bisa kerja. Saya kadang-kadang saya sempat ngomel saudara, bapak nih ya, masih muda loh, laki-laki masih muda. Saya udah nenek-nenek, udah janda. Harusnya bapak yang ngasihin saya gitu ya kan. Ya kenapa? Kerja lah. Ya, kalau orang nggak kerja nggak boleh makan kata Tuhan. Jadi saudaraku ya, tapi saya tuh memikirkan gini, dia minta-minta seperti itu pasti kan nggak gampang juga meskipun ada yang penyakit ya kan. Tapi ya sudahlah, oke lah. Ya tentunya nggak gampang dia minta-minta bantuan, minta tolong. Ya sudahlah, kita kasih aja ya. Jadi saudaraku, apalagi kepada yang tidak satu iman, kasihan. Gotong-gotong cobek sama ulek-ulek gitu ya kan. Udah sore udah mau malam gitu masih penuh gitu, depan penuh, di belakang penuh. Kasihan saudara ya. Padahal itu macet-macet tapi nggak bisa ada tempat berbalik gitu. Saya cari tempat muter-muter balik lagi. Kasih uang, alhamdulillah. Amin. Saya bilang Tuhan Yesus memberkati, alhamdulillah. At least itu dia memuji Tuhan lah. Jadi apa yang kita miliki kita berikan kepada orang dan itu orang tuh jadi bersyukur kepada Tuhan gitu. Amin ya saudara ya. Belas kasihan itu juga tidak harus berupa uang kan, berupa waktu juga, menyediakan waktu gitu saudara. Dan itu nggak gampang ya. Kalian kan semuanya kan pelayanan ya, itu pasti dicatat oleh Tuhan kok. Amin. Nggak akan sia-sia. Sebagai apapun, singer kayak pemusik kayak atau apapun juga. Saudara memiliki belas kasihan, benar gak sih? Ini tetap terselenggarakan karena kasihan juga ya. Yang pulang kerja gitu-gitu tuh bisa berkesempatan di sini. Itu pengorbanan loh. Benar gak sih? Kan lu enak-enak di rumah aja. Ya kan macet lagi. Ya, Ben. Jadi kan gak gampang lah. Ya kok denger itu harus jemput sana apa segala. Waduh, gua bayangin ya kan. Aduh, itu tuh macetnya luar biasa. Mobil gua genep lagi. Ya, tadi turun di Jatinegara udah siap-siap kartu sakti sih. Cuman begitu turun tuh polisinya tuh jauh jaraknya nggak bisa nyetop gua. Ya kan saya jalan aja. Ya kalau mau kejar-kejar tinggal kasih kartu aja ya kan. Jadi saudara nggak gampang tapi saya percaya nggak gampang, sulit tapi bukan berarti nggak bisa. Amin ya saudara ya. Mengamalkan kasih, belas kasihan kepada siapapun juga. Ya, saya yakin dan percaya itu upahnya Tuhan sudah sediakan. Perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Upahnya Tuhan sudah sediakan. Dan upah dari Tuhan kepada kita tidak harus berupa uang kan. Saya sih terutama nih ya kan, kemana-mana selamat, gak kecelakaan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Hidup saya kan di mobil. Rumah di Pondok Gede, kerjaannya itu di Bintaro. Kebayang gak sih? Itu truk-truk gila, apalagi kemarin nih waktu sebelum libur lebaran kan itu truk-truk semua itu saudara. Lah kalau saya ngikutin di belakangnya truk itu mungkin 24 jam baru nyampe kantor, ya kan? Terpaksa harus bau jalan dong, terpaksa. Ya.
Dan itu nyalip-nyalip itu di bawah jalan itu, wih bahaya loh saudara. Ya saya berdoa tuh, berdoa lagi. Oh ya, terus puji Tuhan sih antisipasi masih ada, reaksi masih bagus. Maksudnya reaksi gua antisipasi liatin, polisi gitu langsung. Ya. Jadi saudara, makanya kemana-mana pergi, begitu nyampe itu nomor satu saya bersyukur sih. Terima kasih Tuhan. Kemarin dapat TikTokan itu kan yang kecelakaan di apa ya itu yang pom bensin apa sih mob itu jadi panjang banget yang kena, gila ya itu luar biasa. Saudara-saudara tidak ada di tempat dan waktu yang salah, itu bersyukur. Amin. Diselamatkan, puji Tuhan. Sehat walafiat toh, ya meskipun ya operasi sudah 10 kali lebih, tapi kan banyak kesaksian. Gua nggak usah bayar, ya toh. Karena apa? Karena dipaksa masuk Bank Indonesia saat itu nggak mau, akhirnya dipaksa juga juara Uber Cup gua nggak mau. Beberapa tahun kemudian juara Asian Games dipanggil lagi Bank Indonesia, puji Tuhan mau, ya kan? Jadi operasi itu bisa 1 M lebih loh, karena 10 kali lebih. Saya nggak bayar, ya dan puji Tuhannya sama rumah sakit itu tuh saya disayang gitu ya. Jadi harusnya kelas 2 tuh kalau dari BI dinaikin ke VIP gitu. Sampai sekarang baik banget sama saya. Puji Tuhan. Mungkin saya nggak dapat bonus seperti anak-anak sekarang ya, tetapi banyak banget orang yang baik sama saya. Karena atlet-atlet zaman dulu mungkin orang-orang kasihan gitu ya, melarat-melarat gitu ya kan. Kalau sekarang kan miliar-miliar gitu ya. Semifinal aja udah ratusan juta. Zaman dulu juara cuma $250. Piro jal cuma 10 juta ya ya. Ya, itu aja bersyukurlah. Jadi itu bersyukur nyampe kemana-mana tuh selamat, terus dalam keadaan sehat walafiat, ya kan. Umur 74 masih jadi ketua juga, luar biasa Tuhan baik. Amin ya. Banyak yang kita syukuri lah. Ya meskipun ya ikut ibadah ini ngantuk-ngantuk rapopo, ya kan. Ketahuan yang ngantuk-ngantuk, ya kan. Jadi hati-hati loh ya, itu ngantuk nanti dengerin khotbah mati loh. Kan itu kan Paulus khotbah kan, ya kan. Paulus khotbah di lantai atas, ya kan ngantuk dia di pinggir jendela, jatuh gebrak mati dia. jangan ngantuk denger khotbah. Puji Tuhan ya saudara. Apalagi ya saudara. Kira-kira itu sih. Ya, jadi saya bersyukur sih dengan kita tetap semangat ya. Tentu nggak ada yang lain yang bisa menyemangati kita kecuali Tuhan dan diri kita. Ya, harus menyemangati gitu. Saya bisa gitu. Supaya tetap laku. Ya, umur 74 masih laku. Bukan laku menikah lagi, bukan udah ya. Tetapi maksudnya tuh masih laku bekerja. Itu kan karena belum ada gantinya lagi. Saya udah ngomong, Pak ini udah umur ini, tunggu dulu Bu, belum ada gantinya. Jadi dimanapun ditempatkan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang tak tergantikan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Selalu naik, tidak pernah turun, selalu jadi kepala, nggak pernah jadi ekor. Selalu di mana saja menjadi yang terbaik. Amin ya saudara ya. Puji Tuhan ya saudara, ya udah bosen. Baik saudaraku ya. Jadi emang salah satu buah roh itu tentang kasih ya. Jadi kita berusaha, gunanya persekutuan seperti ini kan sebetulnya bisa saling sharing ya nantinya ya. Makanya sebetulnya kalau sedikit itu lebih enak sih, kenal satu sama lain ya kan, bisa ngobrol ya, saling menegur, menasihati dengan kasih. Supaya kan kita kan bukan quantity tapi quality. Quality dari sebuah persekutuan itu nanti bisa spread out, itu berdiaspora. Karena apa? Karena memang kualitasnya hebat di sini nih. Amin. Semuanya tuh melayani Tuhan. Luar biasa Tuhan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya kalau kami hadir saat ini karena Tuhan ingin supaya kami mendengarkan dan membaca bersama-sama firman Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan
untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan pun tahu bahwa itu tidak mudah. Maka ketika kami berusaha dengan segenap hati, tentu Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan support kami, Tuhan juga akan menyemangati kami supaya kami tidak pernah menyerah. Di dalam menghadapi apapun juga, kami akan bertahan ya Tuhan. Kami akan selalu berusaha luar biasa untuk melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau